Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali belajar ya nak ya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini tepatnya di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam siaran video yang Bapak sudah buat ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah kemuliaan bagi para penuntutnya. Baik anak-anakku yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran PAI kita, yaitu tepatnya di PAI Tauhid yang bertemakan atau yang akan kita bahas adalah rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah ya. Dan mudah-mudahan kalian sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang bisa membantu kalian untuk mudah dan semangat di dalam belajar ini ya. Sebagaimana buku paket sudah kalian siapkan, alat tulis juga sudah disiapkan, dan yang terpenting kalian juga tidak lupa sudah berdoa. Ya, nah ya, jangan lupa berdoa. Doa ini sangat penting buat kita karena doa adalah senjatanya seorang muslim atau seorang mukmin. Baik, alhamdulillah, insya Allah kita akan langsung masuk ke materi kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak ingin sedikit mengingatkan terlebih dahulu tentang rukun iman. Masih ingat rukun iman itu ada berapa nak? Alhamdulillah, benar. Rukun iman itu ada 6. Baik, kita baca, kita ingat satu persatu ya. Baik. Iman kepada Allah. Ya, itu rukun iman yang pertama. Iman kepada malaikat Allah, yaitu rukun iman yang kedua. Iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu rukun iman yang ketiga. Iman kepada Rasul Allah, yaitu rukun iman yang keempat. Kemudian iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Kemudian iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini rukun iman yang ke-6 ya. Bapak berharap kalian semua harus bisa hafal, dan hafalnya mudah-mudahan dengan urutnya ya. Karena ini penting ya, harus kalian ketahui, harus kalian pahami bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitabnya, kemudian iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam iman kepada takdir yang baik dan buruk. Insyaallah dihafalkan ya nak ya. Harus hafal dan urut di dalam menghafalnya. Lanjut. Baik, adapun yang akan kita perdalam di kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-8, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu tadi iman kepada Allah. Siap nak? Baik, kalau sudah siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mari kita belajar. Baik, kita lanjutkan. Apa makna dari iman kepada Allah? Makna iman kepada Allah adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini makna dari iman kepada Allah. Pak, apa itu rububiyah? Apa itu uluhiyah? Apa maksud dari nama-nama dan sifat-sifat Allah? Nanti Bapak akan jelaskan insya Allah ya. Baik. Intinya, makna iman kepada Allah kalian harus pahami terlebih dahulu ya, bahwa makna iman kepada Allah adalah mengesahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu makna mengesahkan Allah dalam rububiyahnya? Nah,
makna mengesahkan Allah dalam rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kita harus mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya gimana Pak? Atau contohnya gimana? Contohnya kita harus mengesahkan Allah di dalam hal penciptaannya. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Yang menciptakan manusia dan seluruh makhluknya hanya Allah. Karena setiap suatu yang ada pasti ada pencipta, dan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya, yang menghidupkan dan mematikan manusia adalah Allah. Ya. Kemudian yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya hanya Allah. Ya. Dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Yang menggantikan siang dan malam itu juga Allah. Yang menerbitkan matahari dari timur ke barat itu juga Allah. Maka dalam hal tersebut kita harus mengesahkan bahwa itu adalah kekuasaan dari Allah. Kalau ada seorang makhluk yang mengatakan saya bisa mengatur hujan, ini jelas-jelas dusta, jelas-jelas bohong, karena itu adalah kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menahan atau menurunkan hujan kecuali Allah. Apalagi ada yang mengaku-ngaku bisa mengatur alam semesta. Ya, ini jelas-jelas dusta. Tidak usah kita percaya, karena itu adalah kekuasaan Allah. Jadi jelasnya ya. Intinya makna mengesahkan Allah dalam rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, karena ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Jelas nah? Alhamdulillah. Jadi rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Kalian juga bisa sambil lihat di buku paketnya ya. Apa yang dijelaskan di buku paket itu sebenarnya sama dengan apa yang Bapak dibuat di slide, hanya Bapak ringkaskan ya. Bapak ringkaskan, Bapak ambil intisarinya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada makna mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Apa itu? Makna mengesahkan Allah dalam uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Nah, jadi maksudnya apa Pak? Mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya berarti makna mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya adalah kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jadi ketika kita beribadah hanya beribadah kepada Allah. Ya. Contohnya, ketika kita berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Kemudian, ketika kita menyembelih atau berkurban, berkurbanlah hanya untuk Allah. Dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya karena Allah. Jadi jelasin ya. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah adalah menjadikan Allah adalah satu-satunya Rabb untuk disembah. Tidak ada selain Allah. Dulu di zaman kafir Quraisy, ya, di zaman kafir Quraisy, orang-orang Mekah itu sebenarnya sudah mengesahkan Allah, tapi mengesahkannya hanya di dalam rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rizki, Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi dalam uluhiyahnya, dalam peribadahannya, mereka menduakan Allah. Mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Kami hanya menjadikan patung-patung sebagai perantaraan. Padahal di dalam menyembah Allah itu tidak perlu ada perantaraan. Ya, tapi kita harus langsung menyembah kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Karena hal tersebut jika dilakukan, menyembah selain Allah, berarti kita telah berbuat syirik. Yang namanya syirik itu padahal dosa yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai. Dan jika tidak bertobat, tidak akan masuk surga. Walyadubillah. Jadi jelasin ya. Makna mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah kepadanya. Jadi hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, diminta doanya. Jelas nak? Alhamdulillah. Lanjut. Nah,
Sekarang kita masuk pada makna mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Maksudnya gimana, Pak? Makna dari mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada yang serupa atau semisal dengannya. Jadi mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak boleh mengada-ngadakan bahwa Allah memiliki nama ini, nama itu. Kita mengesahkan, mengimani nama-nama Allah sesuai dengan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan tidak perlu menanya bagaimana. Tidak perlu menanya bagaimana atau seperti apa. Ketika Allah mengatakan Allah memiliki tangan, kita yakini bahwa Allah memang memiliki tangan. Ketika Allah bertempat di atas arasy, kita yakini, kita imani bahwa Allah menetap di atas arasy. Tidak perlu kita bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana menetapnya. Karena hakikat sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Laisa kamitslihi syai'. Apa yang sama dari kata yang ditetapkan pada Allah, hakikatnya tidak akan sama. Karena kalau kita melihat, seandainya kata tangan, manusia punya tangan? Punya. Ayam punya tangan? Punya. Sama-sama katanya tangan, tapi bentuknya sama atau beda? Beda ya, ya. Maka di dalam mengimani nama dan sifat Allah, cukup imani tanpa kita harus bertanya. Jelas, nak? Alhamdulillah. Satu lagi contoh. Manusia punya kepala? Punya. Kemudian motor punya kepala? Punya. Tapi kepala manusia dengan kepala motor sama tidak? Beda ya, ya. Jadi untuk hakikatnya semuanya adalah kita pasrahkan kepada Allah. Tapi kita cukup mengimani bahwa Allah memiliki sifat dan nama. Dan nama itu pun kita tidak boleh mengada-ngada. Adapun nama-nama Asmaul Husna itu yang memang dikabarkan. Masih banyak nama-nama Allah yang belum kita kabarkan. Kita harus mengimaninya. Jelas, nak? Alhamdulillah. Nah, Bapak akan berikan sedikit contoh nama dan sifat Allah. Ya. Di sini Bapak berikan Al-Qawi. Namanya Al-Qawi. Berarti sifatnya apa? Al-Quwwah. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Ya, sifatnya apa? Al-Izzah. Ya. Kemudian Al-Hayyu. Sifatnya apa? Al-Hayyah. Jadi Allah yang Maha Hidup, sifatnya yang Maha menghidupkan. Jelas, nah? Ini nama dan sifat Allah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, nah, ya. Baik, lanjut. Nah, ternyata sudah sampai evaluasi. Baik. Sekarang kita ke evaluasi. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini kalian bisa menjadi lebih paham kembali. Silahkan kerjakan latihan yang ada di buku paket kalian, ya ini tepatnya buku paket Tauhid, halaman 52 sampai 53. Setelah kalian mengerjakan, insya Allah latihan yang sudah dikerjakan itu akan Bapak nilai saat jadwal tatap muka di sekolah ya. Tentunya itu untuk teman-teman yang memilih tatap muka. Lalu bagaimana, Pak, dengan teman-teman yang tidak memilih tatap muka untuk saat ini? Adapun untuk yang tidak memilih tatap muka, silahkan sebagaimana biasanya cukup difotokan dengan jelas latihan yang sudah dikerjakan, kemudian kirim ke Telegram Bapak di 0857 8097 6687. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, itu saja dari Bapak di kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Pesan terakhir dari Bapak, tolong tugasnya dikerjakan dan buku paketnya dibacain ya. Insya Allah apa yang ada di latihan itu jawabannya ada di buku paket ya. Dan video yang Bapak kirimkan ini disimak dengan baik ya. Mudah-mudahan video yang Bapak buat bisa membantu kalian di dalam menjawab latihan-latihan. Jelas, nak? Baik, alhamdulillah. Dan ingat, orang yang bersungguh-sungguh pasti dia bisa. Kalau dia mau baca, mau hafal, mau menyimak, insya Allah dia akan paham. Manjada wajada. Itu saja dari Bapak.
Semoga sukses. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.